Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kita saat ini berada di musim haji. Bagi kita di Indonesia sebentar lagi akan melaksanakan Hari Raya Idul Adha. Sementara saudara-saudara kita atau mungkin famili kita, keluarga kita yang saat ini di Mekah persiapan untuk melaksanakan ibadah haji. Hadirin, ada peristiwa menarik yang perlu kita ambil pelajaran. Ketika pada tahun 8 Hijriah Rasulullah SAW melaksanakan Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah, karena kaum kafir Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah. Lalu Rasulullah SAW di tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijriah melaksanakan Fathu Mekah dengan membawa pasukan 10.000 pasukan. Hadirin, begitu Rasulullah masuk kota Mekah, alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Penaklukan kota Mekah dilaksanakan dengan mulus tanpa ada perlawanan sedikitpun. Maka saat itulah Mekah dikuasai oleh kaum muslimin dan berhala-berhala di sekitar Ka'bah yang jumlahnya 360 berhala dihancurkan oleh Rasulullah SAW. Lalu ada suku di sebelah dekat dengan Mekah merasa terancam dengan keberadaan Rasulullah di Mekah. Mereka kemudian menyusun pasukan besar untuk melawan Rasulullah. Ketika Rasulullah mendengar pasukan yang besar itu, kemudian Rasulullah mendahului menyerang mereka. Maka terjadilah peristiwa perang Hunain. Rasulullah membawa pasukan 12.000 dan alhamdulillah perang Hunain dimenangkan oleh Rasulullah SAW. Ini terjadi pada bulan Syawal. Hadirin, di perang Hunain ini Rasulullah SAW memperoleh ghanimah yang sangat besar, 40.000 kambing, 24.000 unta, 400 udkiyah perak. Satu udkiyah itu 119 gram. Tentu ini jumlah yang sangat besar. Dan saat itu kaum muslimin kaya raya dengan ghanimah ini. Hadirin, setelah perang Hunain, Rasulullah kemudian umrah. Maka umrah Rasulullah SAW beliau laksanakan di akhir Dzulqa'dah. Yang menarik hadirin, meskipun di akhir Dzulqa'dah yang sebentar lagi mungkin 1 minggu 2 minggu sudah masuk musim haji, ternyata Rasulullah SAW tidak nunggu sebentar kemudian melaksanakan haji, tetapi Rasulullah balik ke Madinah. Rasulullah hanya umroh saja. Padahal saat itu tidak ada halangan. Kota Mekah sudah ditaklukkan, semua
tergantung Rasulullah, dikuasai total. Kekayaan melimpah dengan ghanimah yang ratusan ribu seperti tadi itu. Keamanan terjamin, kondisi fisik kuat. Tapi sekali lagi hadirin, Rasulullah tidak melaksanakan haji, hanya umroh saja, kemudian kembali lagi ke Madinah. Melihat fenomena ini, lalu Profesor Ali Mustafa Yaqub berkesimpulan bahwa ternyata Rasulullah SAW itu lebih mementingkan ibadah sosial daripada ibadah individual. Haji itu ibadah individual, meskipun besar pahalanya, tetapi Rasulullah masih memilih kembali ke Madinah dengan harapan kekayaan yang besar itu bisa digunakan untuk kemakmuran fakir miskin di Madinah. Rasulullah kembali ke Madinah dengan harapan bisa membangun Islam di Madinah, mengembangkan Islam di Madinah. Fakir miskin disantuni. Hadirin, Rasulullah SAW terkenal sangat-sangat pemurah. Ketika Rasulullah makan, tidak pernah lupa dengan Ahlus Sufa. Ahlus Sufa itu adalah santri yang menginap di emperan masjid Rasulullah. Ketika Rasulullah makan, selalu bersama-sama dengan mereka. Ketika ada orang yang minta apapun kepada Rasulullah, selalu dikasih. Tidak ada satupun orang yang minta Rasulullah kemudian kembali dengan tangan hampa. Ketika Rasulullah tidak punya apa-apa, orang yang minta tadi itu dipersilakan minjam kepada orang lain, nanti yang membalikan Rasulullah. Rasulullah tidak pernah menyimpan harta lebih dari 3 hari. Pernah Rasulullah SAW begitu sholat asar selesai, Assalamualaikum, kemudian Rasulullah gegas kembali ke rumah karena ingat di rumah ada beberapa emas, dan itu kemudian disedekahkan. Hadirin, Rasulullah sholat asar dengan cepat, dengan ringan, tidak pakai zikir, ringkas sekali. Kenapa? Karena Rasulullah lebih mengedepankan sedekah. Hadirin, sekali lagi, itu semua adalah gambaran bahwa Rasulullah SAW lebih mementingkan ibadah sosial daripada ibadah individual. Ibadah individual, hadirin, berapa jam kita kuat sholat, berapa jam kita kuat zikir, berapa jam kita kuat membaca Al-Quran. Tapi begitu kita selesai ibadah itu, selesai pula pahala kita. Tetapi ketika kita ibadah sosial, menyantuni fakir miskin, menyantuni janda, membuat masjid, aktif di organisasi, aktif di kegiatan kemasyarakatan, maka selama aktivitas itu bermanfaat kepada masyarakat sampai cucu, sampai cicit-cicit, maka selama itu pula kita akan mendapat kiriman pahala. Ini yang harus kita pilih, hadirin. Dan ini yang dipilih oleh Rasulullah SAW. Maka hadirin, banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan betapa Rasulullah menitik beratkan kegiatan sosial. Khairun nas anfa'um linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Ibadah sosial. Asya'i alal armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Orang yang meramut janda, orang yang meramut fakir miskin, kal mujahid fi sabilillah, pahalanya sama dengan jihad perang fi sabilillah. Ada lagi hadis, la'an asya ma'akhi fi hajatin. Ketika seandainya, kata Rasulullah, seandainya saya meramut saudara saya meramut, membantu tetangga saya yang kurang mampu, menyekolahkan mereka, membantu masalah mereka, itu kata Rasulullah, ahabbu ilayya, lebih saya cintai
min an a'takifa fi hadzal masjid syahrun. Lebih saya cintai daripada saya iktikaf di masjid ini, Masjid Nabawi, syahrun, walaupun 1 bulan. Hadirin, hadis ini dinilai hadis hasan oleh Nasruddin Albani, sehingga bisa kita jadikan dalil, kita jadikan landasan. Jadi hadirin, Rasulullah SAW itu lebih memilih menyantuni fakir miskin, membantu saudara-saudara kita, menyelesaikan masalah tetangga kita, daripada iktikaf 1 bulan di Masjid Nabawi. Padahal hadirin, kita tahu kita sholat di Masjid Nabawi pahalanya 1 sholat lebih baik 1000 kali daripada kita sholat di masjid biasa. Dan itu hadirin sekali lagi, Rasulullah lebih memilih membantu fakir miskin, kegiatan sosial, daripada iktikaf di Masjid Nabawi walaupun lamanya 1 bulan. Hadirin, sekali lagi ini menggambarkan betapa pentingnya kita dalam kegiatan sosial. Maka hadirin, lewat khutbah yang mulia ini saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada hadirin semua, sekali lagi jangan remehkan kegiatan sosial. Sebisa-bisa mungkin kita gunakan pikiran kita, waktu kita, harta kita untuk kemaslahatan umat. Itu yang nanti kita akan peroleh pahala itu selama kemanfaatan itu dimanfaatkan oleh orang lain, maka selama itu pula pahala akan mengalir kepada kita. Contoh, ketika kita umpamanya menyantuni tetangga kita yang tidak bisa sekolah, kita kasih SPP anak itu. Lalu dengan SPP itu tetangga kita, anak tetangga kita menjadi sukses sekolahnya, lulus sekolahnya, kemudian dengan ijazah itu digunakan untuk mencari pekerjaan dan dia mendapat pekerjaan, maka selama itu pula kemanfaatan dirasakan oleh anak itu, maka selama itu pula kita akan mendapat kiriman pahala. Kalau anak tadi itu punya istri, punya anak, dan anak itu terus menerus mendapat manfaatan dari ijazah yang kita bantu itu, maka selama itu pula pahala akan mengalir kepada kita. Dan itu sekali lagi hadirin yang dipilih oleh Rasulullah SAW. Aku lupa lihat astaghfiru innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amar wa sallallahu ala khairi basar. Hadirin, ada hadis yang menerangkan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur itu pahalanya tidak ada lain adalah surga. Tapi hadirin, kita lihat hadis ini. Hadis ini menerangkan bahwa orang yang haji mabrur, haji catatannya harus mabrur. Artinya dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Kalau ada haji mabrur, maka pahalanya akan mendapat surga. Tapi hadirin, dalam hadis ini tidak disebutkan surganya macam apa. Boleh jadi surganya yang level biasa, boleh jadi levelnya VIP, eksklusif, boleh jadi, tapi tidak diterangkan level surganya. Tetapi coba dengan hadis, ana wa kafirul yatim fil jannah hakada wa asyara bil usbu wal wasaba wal usbain wa farraja bainahuma. Kata Rasulullah, saya dan orang yang merambut anak yatim nanti di akhirat posisinya surganya seperti sayap nanti. Dan beliau mengangkat kedua tangan ini, isyarat antara jari telunjuk dan jari tengah dekat. Itu menunjukkan bahwa orang yang membantu anak yatim nanti level surganya selevel dengan Rasulullah SAW. Jadi pahalanya orang yang haji mabrur masih kalah dengan orang yang memberi nafkah merambut anak yatim menurut hadis ini.
Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadir hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la yashba wa min du'ain la yusma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.